Pemirsa CNBC Indonesia, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam segmen wawancara. Telah hadir langsung bersama kita di sini Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati, yang juga kebetulan hadir dalam event B20 di New Delhi, India. Salah satu topik yang memang dibahas dalam perhelatan B20 ini adalah terkait soal energi. Dan kita akan menggali lebih dalam seperti apa perkembangan soal energi bersama Bu Nike langsung. Halo Bu, apa kabar Bu? Baik. Semoga sehat selalu Bu. Amin, sama-sama. Bu, saya mau tanya soal B20. Ibu kan perannya sebagai co-chair ya Bu di B20 di India kali ini. Bagaimana Ibu perkembangan B20 khususnya di sektor energi dari 2022 kemarin di Bali, sekarang di India, mungkin Ibu bisa cerita apakah ada perkembangan Bu? Ya, terima kasih ya. Jadi waktu 2022 tahun lalu, ini kan saya menjadi chairman untuk Task Force Energy, Sustainability and Climate. Nah, keterlibatan saya di B20 tahun ini di India itu memastikan bahwa semua agenda-agenda besar yang sudah kita masukkan di dalam dokumen rekomendasi kita ini juga masuk dan dijalankan. Jadi di tahun ini saya menjadi co-chairs untuk Task Force Energy, Climate and Resources Efficiency. Dan alhamdulillah semua program yang sudah kita canangkan ini masuk dan malah ada pendetalan lebih lanjut gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentang bagaimana kita melakukan transisi ke arah sustainable energy. Jadi energi yang lebih sustainable. Salah satunya tentu adalah new and renewable energy. Yang kedua, dalam menjalankan transisi ini kita harus jalankan secara just and orderly and affordable transition untuk memastikan bahwa semua orang ini harus memberikan kontribusi. Kan selalu dikatakan bahwa no one left behind. Ya, jangan juga transisi energi ini mengorbankan masyarakat dan juga meningkatkan unemployment. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi ada banyak program untuk memastikan bahwa transisi berjalan secara just and orderly transition. Nah, yang ketiga, ini kaitannya adalah karena Indonesia dan sekarang yang menjadi tuan rumah ini adalah India, kita sama-sama sebagai developing country dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke energi yang bersih, yang modern, dan dapat menjangkau. Menjangkau itu juga secara harga, jadi ada affordability di situ. Oleh karena itu, peran dari masyarakat, peran dari UMKM ini harus masuk. Yang sebelum-sebelumnya di B20, G20 tidak masuk, tapi sejak Presidensi Indonesia tahun lalu dan juga sekarang. Masuk. Betul, UMKM ini mendapat peranan penting untuk ikut terlibat secara aktif dalam melakukan transisi energi. Dan untuk tahun ini, saya melihat ada fokus tambahan. Yaitu di masalah adaptation. Jadi bagaimana dari seluruh kebijakan ini harus mempersiapkan seluruh elemen untuk beradaptasi terhadap adanya perubahan iklim ini ya, climate change ini. Yang intinya adalah ketiga hal tadi akan dan harus dijalankan dengan platform global cooperation. Karena ini sangat penting. Kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Setiap negara tuh tidak mungkin mengerjakan sendiri. Jadi global cooperation ini sangat penting. Pertamina sendiri sudah melakukan beberapa inisiatif dalam konteks global cooperation untuk transisi energi. Baik itu, jadi kalau kita melihat bagaimana Pertamina dan juga tentu Indonesia disesuaikan dengan Rancangan Umum Energi Nasional, transisi energi itu ada 3 agenda besar. Jadi yang pertama, kita tetap menempatkan energy security itu menjadi prioritas utama. Nomor 1 ya Bu. Nomor 1. Karena hari ini kalau kita bicara Indonesia dan juga India masih juga tergantung sebagian dari import. Jadi energy security itu penting untuk tetap kita jaga. Tetapi kita melakukan program-program dekarbonisasi untuk mengurangi emisi. Jadi tetap ada energi yang menghasilkan emisi, tapi kita turunkan. Nah, kemudian bagaimana ini transisinya? Transisinya kita menjalankan ada energi yang dia karbon netral.
yaitu renewable energy. Jadi kalau setiap negara tentu punya potensi yang berbeda-beda. Indonesia punya geothermal, Betul. di sini solar PV-nya advance, dia akan juga tambahkan nanti dari wind power gitu ya, hydro. Jadi ini adalah yang zero emission atau netral. Nah, karena masih ada yang positif, maka kita harus melakukan juga langkah yang negative emission, yaitu carbon capture dan natural based solution. Di sini juga di B20 ini banyak dibahas tentang itu, karena ada industri-industri yang memang tidak bisa dienolkan emisinya, yang disebut hard to abate sector, yaitu oil and gas dan juga mining. Ya, mining ini sangat besar gas metan dihasilkan. Jadi tetap ini harus ada karena untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara ini adalah sebagai katalis. Oleh karena itu tetap ada, tapi kita harus imbangi dengan adanya yang karbon negatif. Ya, dengan begitu maka setiap negara itu memastikan untuk dapat mencapai target net zero emission. Kalau Indonesia kan 2060, negara lain ada yang 2050. Dengan cara itu tetap kita menjaga ketahanan energi, tapi kita juga menurunkan karbon emisi untuk mencapai net zero emission. Bu, kalau tadi Ibu ngomong soal agenda, disebut soal transisi energi dan affordability. Nah, itu kan menjadi isu, Bu. Saya juga mendengar di B20 itu bagaimana mendapatkan, itu kan pasti pembiayaan yang murah untuk energi renewable energy supaya bisa terjangkau sama masyarakat gitu ya, Bu. Mungkin ada konsep bisnis atau inovasi atau pemikiran yang ditawarkan oleh Pertamina, Bu, atau Indonesia, Ibu sebagai perwakilan di dalam forum B20 ini supaya yang tadi Ibu canangkan itu bisa tercapai. Jadi memang di dalam B20 Indonesia maupun B20 ini global financing juga banyak dibahas. Bagaimana aliran dana dari developed country ke developing country ini memang harus dilakukan. Jadi kan kalau konsepnya itu adalah CBDR, Common but Differentiated Responsibility. Jadi negara-negara yang menghasilkan emisi itu mempunyai kewajiban juga untuk menjalankan dekarbonisasi atau carbon negative initiative di tempat lain. Jadi aliran dana itu sangat penting untuk dilakukan. Kalau kita lihat sebetulnya carbon emission per kapita setiap negara kan beda-beda. Ya, kalau kita ambil rata-rata itu adalah 4,5 ton per kapita, Indonesia kan masih di bawahnya. Ya, kita masih 3,2, tapi ada yang sudah 11, dan sebagainya. Nah, konsep CBDR inilah harusnya yang kemudian bisa menjembatani salah satu global financing yang ini. Yang kedua adalah blended financing, karena memang tidak bisa kita mengandalkan pemerintah saja atau mengandalkan private saja. Ini memang harus secara bersama-sama di mix. Di kita juga di Indonesia sudah ada public and private partnership gitu ya, ada beberapa program. Jadi itu sangat penting untuk dilakukan. Green financing ada banyak dan itu memang lebih menarik ya bunganya. Kita bisa gunakan juga untuk program. Ada lagi kemarin di waktu G20 kan ada JETP, ya, ada lagi yang di ASEAN itu adalah AZEC. Jadi ada beberapa sumber pendanaan yang bisa digunakan untuk inisiatif transisi energi ini. Iya, Bu, kalau bisa diceritakan juga, Bu, dari tadi topik soal renewable energy, transisi energi, pasti Pertamina di internal juga sudah roadmap-nya sudah seperti itu, Bu ya. Mungkin bisa diceritakan, Bu, progresnya sekarang seperti apa dan bagaimana Ibu memanage supaya ini bisa pelan-pelan tadi beralih ke transisi energi, renewable energy, dan dengan tantangan yang tadi Ibu bilang, masalah financing dan supaya affordability lebih terjangkau sama masyarakat. Mungkin Ibu bisa cerita, Bu, di Pertamina sendiri seperti apa, Bu? Jadi kembali kalau kita bicara tentang transisi, konsepnya adalah N. Jadi bukan apakah fosil atau renewable, tidak. Kita perlu dua-duanya, tapi harus kita manage, memastikan net zero-nya itu terjadi, net zero emission. Nah, Pertamina sendiri karena kita mempunyai mandat untuk menjaga ketahanan energi nasional, maka investasi sekarang kita memang sebagian besar, 60% itu masih di oil and gas. Karena kita belum mandiri secara ini. Kita lakukan banyak hal, termasuk pengembangan blok-blok baru ataupun kita menggunakan teknologi yang terbaru seperti unconventional drilling yang sekarang ini sedang kita lakukan di Blok Rokan, dan kita juga melakukan new discovery beberapa tempat termasuk akuisisi blok migas yang sudah berproduksi di luar negeri. Ada di 13 negara dan ini produksinya kita bawa pulang. Jadi sekarang itu sekitar 27-28% dari produksi
Pertamina itu dari luar kita bawa. Itu cara yang paling cepat karena kita tidak ingin ada ketergantungan dari negara lain ya. Jadi tetap oil and gas kita kelola, namun ini ada namunnya. Kita kelola dengan cara yang berbeda. Jadi kita sebut green operation karena kita lakukan inisiatif dekarbonisasi. Dengan energy efisiensi, kita menggunakan standar internasional Energy Intensity Index. Jadi semua aset kita pastikan sesuai dengan standar global untuk energi efisiensi. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan kembali gas atau energi yang selama ini terbuang, gitu ya. Contohnya adalah dengan flaring gas recovery system kita gunakan lagi menjadi energi dan berbagai inisiatif itu yang akhirnya kita sampai dengan tahun 2022 tahun lalu itu berhasil menurunkan 31% karbon emisi. Bagaimana caranya itu, Bu? Tadi dengan berbagai inisiatif dekarbonisasi. Jadi kalau kita bagi itu ada yang namanya scope 1, scope 1 dan scope 2. Ini kita menggunakan ESG platform ya. Jadi scope 1 itu adalah kita melakukan energy efisiensi, energy circularity untuk mengurangi energi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir. Karena begitu semua energi ini bisa kita kurangi penggunaannya, maka emisinya pun akan berkurang. Yang kedua, kita kemudian masih dalam ranah ini, kita menggunakan CO2 ini adalah untuk jadi produk lain, gitu ya. Contoh kita di hulu, CO2 itu kita injek, ya CCUS itu malah bisa menaikkan sumur di mana CO2 itu di-injection dalam bumi. Jadi kita sudah proyek pertama selesai tahun lalu di Jatibarang, kita injek CO2 yang dari Subang, produksi di Jatibarang tuh naik 50%. Sekarang kita sedang mengerjakan proyek yang kedua di Sukawati, sama dengan CO2 injection, kerjasama dengan Jepang. Nah, ini yang akhirnya kemudian selain bisa mengurangi karbon emisi, juga bisa meningkatkan produksi. Nah, itu dari skop 1. Yang skop 2 adalah kita merubah untuk energi listriknya dari energi yang lebih efisien, yang lebih baik. Yang kita kemudian ada gasifikasi. Selama ini kan masih ada yang membakar diesel gitu ya. Even LPG itu ada yang dibakar untuk jadi energi. Ini kita rubah menjadi gas, jadi ada program gasifikasi. Dan yang kedua, kita install solar PV, PLTS, di aset-aset Pertamina, di hulu, di kilang, di TBBM, dan juga di SPBU. Jadi di hulu tuh proyek yang sekarang sedang kita garap di Rokan, itu potensinya tuh 200 mega, dan sekarang kita sudah bangun 40 mega. Dan ini akan terus kita teruskan di kilang juga, di Cilacap, ada di Bontang, di Balongan, ini semua di Balikpapan kita ada PLTS. Jadi dicampur lah ya, kita di multi source jadinya. Dan di SPBU, mungkin pernah lihat kan kalau SPBU di totemnya itu adalah Green Energy Station. Nah itu listriknya itu dari PLTS kita pasang. Nah dari semua ini, termasuk tadi yang scope 1, itu kita bisa melakukan 31%. Jadi ini sangat bagus, dan dengan achievement ini, Pertamina kemudian menduduki ranking kedua dunia untuk Integrated Oil and Gas Company dari sisi kinerja ESG-nya. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk itu. Kita belum bicara kaitannya dengan scope 3. Scope 3 itu adalah mengurangi emisi dari final product. Kita lakukan dengan bioenergy. B35 di diesel kita, itu tahun lalu bisa mengurangi 28 juta CO2 ton ya. 28 juta ton CO2 dari B35 sendiri. 1 tahun di tahun 2022. Dan itu akan terus kita tingkatkan, nanti B40, B50. Selain itu, 2 minggu lalu, ini kita launching produk baru juga kan, Pertamax Green 95, itu kita campur dengan bioetanol dari molasses tebu. Nah ini pun sama, nanti kita akan naikkan, termasuk juga kemarin di hari kemerdekaan, kita sudah coba sustainable aviation fuel. Jadi aftur itu kita campur dengan 2,4% dari sama CPO base juga. Udah bisa, Bu? Udah bisa, udah berhasil. Jadi nanti semua energi kita ini akan juga berbasis bioenergi karena Indonesia kan punya banyak sumber daya. Jadi tadi di sini saya juga bertemu dengan teknologi license untuk licensor untuk yang bioetanol. Bisa dari tebu, bisa dari jagung, bisa dari singkong, bisa dari sorghum.
malah waste-nya, limbahnya ini juga bisa diproses. Ini perusahaan India, Bu ya? Perusahaan India. Ya, ini salah satu follow up dari B20 yang akan kita nanti kerjasamakan. Karena intinya bagi Pertamina, bioenergi ini sebetulnya bukan hanya mengurangi emisi saja, tapi juga mengurangi ketergantungan dari impor dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ketika perkebunan ini kita dorong, kita tambah gitu luasnya, ini kan menyerap banyak tenaga kerja. Jadi ada banyak dan konsepnya bagus juga karena distributed. Jadi bukannya sentralisasi satu tempat, tapi ini distributed sesuai dengan sumber daya apa yang ada di wilayah tersebut, ya diproses di situ, digunakan untuk kebutuhannya juga. Jadi konsep ini sangat sangat bagus. Saya pikir untuk Indonesia bioenergi sangat bagus ya. Karena Bu, ya. Betul, karena Pertamina melihat bahwa untuk meningkatkan kemandirian energi ini kita harus mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Itu baru namanya sustainable. The real sustainable energy itu sebetulnya yang kita memiliki sumber daya. Sumber daya yang kita miliki kita maksimalkan gitu ya Bu, untuk ketahanan energi dan juga nanti ke depannya makin murah harganya gitu yang diharapkan. Iya, ketahanan dan kemandirian. Oke. Bu, kita tahan dulu Bu. Setelah ini kita bakal makin menggali soal tantangan-tantangan di sektor energi dan bagaimana proyeksi Ibu terhadap kondisi energi ke depan berkaitan dengan event B20 ini. Oke pemirsa, kita tahan dulu sebentar wawancara dengan Ibu Nike setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.